Dan kali ini banyak sekolah yang melakukan pelepasan untuk siswa-siswinya. Salah satunya adalah SMA Negeri 2 yang berhasil 100% untuk meluluskan siswa-siswinya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan mitra TA TV, jika saya berada di sini, ada kegembiraan dari orang tua maupun wali murid, di mana mereka sangat bangga. Dan bukan hanya orang tua maupun wali murid, ada juga para guru yang nampak sangat gembira dengan prestasi-prestasi yang telah dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Surakarta. Dan ingin tahu bagaimana jalannya pelepasan purna siswa SMA Negeri 2 Surakarta siang ini, 23 Mei 2011. Kami akan melaporkan untuk Anda. Tetap bersama kami dalam special event. Dardiri yang merupakan Ketua Komite Sekolah dari SMA Negeri 2 Surakarta. Selamat siang Pak Iwan. Segar sekali nampaknya ini melihat putra-putrinya sukses semua. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Iwan sendiri mengenai 100% kelulusan SMA Negeri 2? Ya, saya selaku komite menyampaikan terima kasih kepada jajaran guru, kepala sekolah, wakil kepala, orang tua, dan siswa sendiri yang telah berusaha keras sehingga prestasi SMA Negeri 2 naik 3 tingkat. Iya, naik 3 tingkat dari tahun kemarin. Ini berkat kerjasama yang baik antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite, dan utamanya siswa. Oleh sebab itu, sekarang sudah tidak menjadi SMA kelas kambing, tetapi sudah menjadi kelas berat SMA Negeri 2 Surakarta. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu selanjutnya untuk senantiasa meningkatkan prestasi, untuk senantiasa meningkatkan hasil yang lebih baik demi generasi muda bangsa Indonesia. Baik, ini adalah suatu prestasi yang baik untuk SMA Negeri 2, di mana dulu SMA Negeri 2 dan sekarang lebih baik 3 tingkat ya Pak ya, bukan hanya 1, 2, tapi 3 tingkat. Kemudian harapan Pak Iwan sendiri untuk kedepannya, terutama untuk siswa-siswi yang dilepas sekarang, purna siswa ya bisa dikatakan demikian, bagaimana harapannya, pesan-pesan untuk mereka, himbauan untuk mereka? Ya, kepada siswa, saya nyatakan bahwa hasil sekarang ini bukan hasil akhir, tetapi ini merupakan awal untuk mencapai prestasi yang lebih baik, lebih tinggi. Oleh sebab itu, para siswa harus senantiasa meningkatkan kemampuannya, meningkatkan keterampilannya untuk bisa mencapai hasil yang lebih tinggi. Tergantung masa depan, tergantung pada para siswa sendiri. Baik, memang masa depan itu penting, terutama ini adalah tonggak titik awal tentunya ya Pak ya. Kemudian pesannya untuk adik-adik kelas nih, yang kelas 11, kelas 10, bagaimana pesannya untuk bisa meniru kakak kelasnya yang hari ini sudah selesai melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 kali ini, pesan-pesannya untuk adik-adik yang nanti juga akan meraih prestasi yang sama seperti kakak kelasnya hari ini, seperti apa Pak? Iya, bagi anak-anak yang kelas di bawahnya yang akan meningkat ke kelas 12 itu harus melihat, memperhatikan mana yang baik ditingkatkan, mana yang kurang harus dibenahi
sehingga mereka akan menjadi siswa yang hasilnya nanti kan lebih baik dari yang sekarang. Lebih baik lagi untuk SMA Negeri 2, sukses untuk SMA Negeri 2 ya Pak Iwan ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Tetap semangat untuk hari ini Pak. Baik. Dan mitra TL TV kami akan terus memberikan laporan yang terbaik dalam pelepasan purna siswa SMA Negeri 2 Surakarta. Tetap bersama kami. Peringkat keempat se-Surakarta dan menduduki peringkat pertama se-SMA Negeri 2 Surakarta dari IPS. Ini ada Bima Adi Sanjaya. Selamat ya Bima ya, udah sukses untuk meraih peringkat keempat se-Surakarta. Perasaannya gimana Bim? Ya senang, terus juga bercampur bangga jadi murid SMA 2 juga. Bangga ya tentunya untuk bisa mengharumkan alma mater SMA Negeri 2. Kemudian nanti setelah sudah menyelesaikan studi di SMA Negeri 2 ini akan melanjutkan kemana Bim? Rencananya mau ke UNS. UNS di fakultas apa? Akuntansi. Di akuntansi ya, sudah ada jurusan tertentu. Ini menandakan bahwa lulusan dari SMA Negeri 2 pasti optimis untuk bisa menduduki di universitas negeri maupun swasta yang ternama tentunya. Dan Bim, kalau misalnya ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik dan sudah menghasilkan salah satu prestasi dari Bima sendiri, menghasilkan peringkat pertama dari SMA Negeri 2. Bagaimana pesan yang bisa disampaikan untuk Bapak dan Ibu guru? Ya kalau pesannya sih terus melakukan apa yang telah diprogramkan di SMA 2. Karena di SMA 2 itu sebelum ujian ini banyak program-program yang dilakukan para Bapak Ibu guru yang menguntungkan bagi siswa-siswa sendiri. Ada klinik belajar juga, jam tambahan juga, dan ada penggolongan belajar untuk anak-anak yang sesuai dengan kualitasnya gitu. Jadi itu akan mengembangkan kualitas siswa-siswa sendiri. Bukan hanya di bidang akademis, namun di bidang apa yang bisa dilakukan dan kemampuan siswa sendiri dikembangkan ya di SMA Negeri 2 Surakarta. Ini hebat sekali, bisa dicontoh untuk SMA-SMA lain ya tentunya, dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Kemudian kalau pesan-pesan disampaikan untuk adik kelas nih, biar bisa seperti Bima Adi Sanjaya, gimana Bim? Ya yang penting yang pertama itu mengikuti program yang telah direncanakan sekolah, karena program itu sudah baik bagi siswa-siswa. Tinggal jalan saja di jalan yang telah ditentukan sama sekolah itu. Jangan melenceng gitu ya. Baik, untuk adik-adik tetap contoh ini ya, seperti Bima Adi Sanjaya yang sudah mendapatkan peringkat keempat ke Surakarta untuk kelas IPS-nya. Dan selamat untuk Bima, sukses untuk kedepannya, dan selamat siang. Dan mitra TV kami akan kembali memberikan liputan yang terbaik untuk Anda. Tetap bersama kami. Yang mendapatkan peringkat ke-6 ya se-Surakarta ya. Ada Galih Gusti Suryaning Akbar, nama yang cukup bagus sekali. Prestasinya juga bagus untuk kali ini. Dan bagaimana perasaannya setelah menduduki peringkat ke-6 se-Surakarta untuk IPA? Bukan main-main nih, IPA. Sulit ya? Gimana perasaannya? Alhamdulillah sekali, senang sekali bisa membawa nama baik orang tua dan juga SMA Negeri 2 Surakarta, dan tentunya bisa membanggakan mereka semua. Ya. Baik, untuk memang prestasi yang membanggakan juga untuk peringkat pertama dari kelas IPA tentunya. Dan kemudian pesan-pesan ataupun yang bisa disampaikan untuk Bapak dan Ibu guru tentunya agar tetap memberikan pendidikan yang baik untuk adik-adik biar bisa seperti Galih
Pesan-pesan untuk Bapak dan Ibu guru apa? Bapak Ibu guru jangan pernah menyerah untuk memberikan pendidikan ataupun tambahan untuk murid-murid supaya bisa lebih lagi menjadi yang lebih baik dari ini. Tentunya berterima kasih juga ya untuk Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang telah membimbingi selama 3 tahun sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih. Ya, tentunya tetap berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berhasil mendidik seorang Gali menjadi salah satu siswa berprestasi. Dan kemudian untuk adik-adik kelas biar bisa seperti Gali ini, seperti mana, Le? Adik-adik jangan pernah malas untuk belajar dan jangan pernah malas untuk mencoba suatu hal yang baru asalkan hal itu positif. Tinggalkan hal-hal yang bisa merugikan diri Anda dan mengecewakan orang tua Anda. Baik, nah ini pesan yang untuk adik-adik bisa pelajari juga agar menjadi seorang siswa yang berprestasi tentunya bukan hanya dalam sekolah sendiri, tapi untuk se-Surakarta juga berprestasi. Baik Gali, selamat untuk prestasinya, selamat menempuh masa depan Anda, dan Mitra TA TV tetap bersama kami untuk acara selanjutnya. saya sudah ada Bapak Dr. Andes Joko Setiono yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kalau kita berbicara mengenai prestasi SMA Negeri 2, pasti tidak lepas dari peran Bapak Joko Setiono ini. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak. Pak Joko, bisa dijelaskan prestasi yang berhasil diraih SMA 2 untuk tahun ini apa saja Pak Joko? Ya, terima kasih kepada TA TV bahwa SMA 2 tahun ini sangat bersyukur anak-anak bisa berprestasi tidak hanya secara akademik tapi juga non akademik. Untuk hasil lulusan tahun ini bahwa anak-anak ini terjadi kejutan atau lompatan yang luar biasa. Jadi masyarakat pada umumnya milih ke SMA 2 itu menjadi pilihan yang ketujuh.
Namun ketika kami coba olah, ternyata outputnya itu bisa menghasilkan peringkat 4. Jadi ada lompatan 3 tingkat. Nah untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar tak segan-segan untuk menitipkan putra-putrinya atau anak-anak untuk belajar di SMA Negeri 2 Surakarta. Dijamin pasti akan menjadi siswa berprestasi ya Pak. Kemudian strategi apa saja yang bisa diberlakukan untuk anak didiknya sehingga menghasilkan putra-putri yang berprestasi seperti yang kita lihat siang ini? Ada yang juara peringkat ke-4 se-Surakarta, ada yang peringkat ke-6 se-Surakarta. Kurikulum ataupun strategi yang bisa diberlakukan untuk anak didik seperti apa Pak Joko? Iya, terima kasih. Yang pertama kami memang selalu mencari sesuatu yang barangkali menjadi semacam resep untuk SMA 2. Yang pertama kami menjalin kerjasama dengan para orang tua, kemudian selalu berkoordinasi dengan ibu bapak guru. Nah dalam hal ini ibarat seorang yang sedang sakit atau mungkin sehat, SMA 2 ini membuka semacam pengobatan atau terapi gitu dengan nama klinik prestasi dan klinik terapi. Nah bagi anak-anak yang memiliki prestasi yang tinggi itu kami mencoba mengelompokkan anak-anak yang berprestasi itu ke dalam satu wadah biar anak semakin memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Namun bagi anak-anak yang mungkin prestasinya agak rendah itu kami golongkan, kami kelompokkan sehingga di sini Bapak Ibu guru itu mencoba mengkhususkan anak-anak itu bagaimana mereka mengatasi kesulitan belajar dengan baik dan ternyata ini membuahkan hasil seperti ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang dengan luar biasa waktu dan ruangnya itu untuk anak-anak. Jadi dalam klinik ini anak boleh memilih guru siapa yang diidolakan untuk membimbing semua mata pelajaran, tidak hanya ujian nasional tapi juga ujian sekolah. Memang apa yang menjadi kemampuan dari siswa sendiri akan dikembangkan di SMA Negeri 2 ini ya Pak ya. Namun tidak mengecualikan apabila peran seorang guru sangat berperan di SMA 2. Baik, Mitra TA TV, kami masih bersama Pak Joko Stiono. Kali ini Pak Joko bisa dijelaskan bagaimana pesan-pesan untuk putra-putri atau purna siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya Pak Joko. Anak-anak ini diharapkan bahwa perjuangan Anda ini belum selesai sehingga ini sebagai langkah awal menuju sukses di langkah berikutnya, bahwa ini merupakan satu jembatan emas menuju sukses berikutnya sehingga langkah pertama untuk menuju sukses berikutnya ini harus benar-benar hati-hati dan mantap gitu. Jangan puas sampai di sini tentunya ya Pak ya, tetap berjuang untuk masa depan Anda masing-masing. Dan Pak Joko Stiono, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Selamat untuk hari ini, sudah berhasil meluluskan ratusan siswa yang cukup membahagiakan sekali. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak Joko. Dan Mitra TA TV, kami masih akan terus memberikan laporan terbaik untuk Anda. Tetap bersama kami.
sukses 100%. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Puji syukur yang pertama kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, orang tua murid yang telah memberikan dukungan kepada kita semuanya sehingga bisa berhasil 100% dengan prestasi yang sangat membanggakan kita semuanya. Baik, Bapak bisa disampaikan pesan-pesan untuk putra-putrinya yang akan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya nih Pak. Ya, pesan kami yang pertama, ingat terus alma mater SMA 2 Surakarta. Lakukan yang terbaik, jangan lupa kepada orang tua untuk mohon doa restu karena setiap langkah kita dengan restu orang tua akan selalu berhasil. Iya. Dan raih cita-cita sampai apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Iya. Jangan cepat puas tentunya ya Pak ya. Baik. Dan terima kasih atas waktunya Pak Juandi. Sama. Semangat untuk hari ini. Selamat untuk prestasi SMA Negeri 2 juga ya ini. Terima kasih kembali. Ya, dan Mitra TV, setelah kita berbincang secara singkat dengan Pak Juandi, kami akan terus memberikan bagaimana jalannya dari pelepasan purna siswa SMA Negeri 2 Surakarta. Nah, Mitra TV, kalau kita membahas mengenai prestasi dari SMA 2, tidak lepas dari peran serta satu tokoh ini, yaitu Bapak Sudadi ya Pak ya. Selamat siang Pak Dadi. Iya, selamat siang. Iya. Baik, Pak Dadi, bisa dijelaskan apakah dari Bapak sendiri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Surakarta memiliki suatu kebijakan mutu terhadap kelas 12 dalam menghadapi ujian nasional sehingga mereka bisa lulus 100% Pak? Ya, ada. Jadi kebijakan yang kami akan raih yaitu untuk siswa kelas 12 tahun pelajaran 2010-2011 itu agar dapat lulus 100%. Yang kedua, peringkat SMA Negeri 2 Surakarta dalam nilai ujian nasional murni agar bisa meningkat. Ya. Kemudian strategi yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Surakarta sehingga bisa menciptakan atau mencetak siswa-siswi yang berprestasi Pak. Strateginya untuk kelas 12 ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Strateginya melibatkan 3 komponen besar, yaitu komponen yang pertama guru, siswa, dan orang tua siswa. Ya, untuk guru itu kita beri motivasi supaya bisa lebih bersemangat dalam memberikan pelajaran kepada para siswa, lebih profesional sehingga siswa kelas 12 bisa lebih siap dalam menghadapi ujian nasional. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk siswa diberi motivasi. Pada motivasi itu siswa diberi penjelasan bahwa siswa berada sekolah di SMA Negeri 2 Surakarta itu berada pada sekolah yang umurnya sudah 55 tahun. Maka dari itu di pundak siswa itu terdapat tanggung jawab untuk menjaga nama baik SMA Negeri 2 dan meningkatkan martabat SMA Negeri 2 Surakarta. Dan pemberian motivasi itu dilakukan paling sedikitnya 3 kali dari bulan Januari sampai awal April menjelang ujian. Demikian pula yang ketiga, untuk orang tua itu dihadirkan ke sekolah, itu diajak untuk bermusyawarah agar para putra putrinya itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kami menghadirkan orang tua sampai 3 kali, mulai dari bulan Januari sampai menjelang ujian. Orang tua kita ajak, mari kerjasama bersama. Anaknya, putra putrinya diawasi di rumah apakah belajar sungguh-sungguh atau tidak, sehingga diharapkan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mencapai lulus 100% dan bisa meningkatkan peringkat SMA Negeri 2 Surakarta. Dan alhamdulillah SMA Negeri Surakarta atas rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk IPS itu mendapat peringkat 4 dari seluruh kota Surakarta, baik SMA negeri maupun swasta. Sedangkan untuk IPA itu SMA Negeri 2 Surakarta itu menduduki ranking 5 di antara sekolah negeri. Untuk ini alhamdulillah SMA Negeri 2
Surakarta berada di ranking 4 dalam ujian nasional murni ya. Baik, membanggakan sekali ya Pak ya untuk prestasi dari siswa-siswi. Bahwa bukan hanya dari sekolah, namun sekolah juga memfasilitasi orang tua untuk ikut mengawasi putra-putrinya. Dan terbukti Pak siang ini, kalau putra-putrinya benar-benar sudah berhasil 100%. Perasaan Pak Dadi gimana nih Pak? Udah lega atau belum ini Pak? Ya, merasa senang sekali dan mimpinya telah berhasil. Ya, senang. Selamat ya Pak untuk Pak Dadi, kepemimpinannya sudah sukses untuk mencetak putra-putri yang berprestasi. Selamat siang Pak, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk kepemimpinan selanjutnya untuk SMA Negeri 2 Surakarta. Dan Mitra TA TV kami akan terus memberikan liputan terbaik untuk Anda. Tetap bersama kami dalam acara pelepasan Purna Siswa SMA Negeri 2 Surakarta. Dan pemirsa TA TV, setelah kita menyaksikan bersama bagaimana rangkaian acara dalam pelepasan Purna Siswa SMA Negeri 2 Surakarta, berarti berakhir sudah kebersamaan kita dalam acara spesial event kali ini. Sukses untuk SMA Negeri 2, sukses untuk Purna Siswa SMA Negeri 2. Semoga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya, meraih cita-cita untuk masa depan Anda masing-masing. Mitra TA TV, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Arin Prasetyo undur diri. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan TA TV, masa kini dan tetap berbudaya.